Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nafis dengan NIM 220733082. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas spesial statistik saya, yang mana untuk sebuah soalnya, yaitu sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkan apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan, yang mana data diambil di sebuah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut untuk datanya. Soalnya yang dimana untuk instruksinya ada 9 buah, yaitu yang pertama, Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan 2 digit terakhir NIM Anda. Misal yang dimana untuk NIM saya yaitu 220733082, berarti saya akan mengambil untuk digitnya 2 di satu di depan dan 2 di belakang, berarti 282 data, berarti 280 data yang saya akan pakai. Kemudian untuk nomor 2 nya itu jelaskan perhitungkan sentralitas tendensi secara manual dengan menggunakan fungsi Excel, yang dimana kita disuruh untuk mencari mean, median, modus. Yang ketiga, gunakan stem dan leaf plot untuk mengelompokkan data. Apakah kemudian kita simpulkan. Soal nomor 4, jelaskan perhitungan variation secara manual dengan menggunakan fungsi Excel, di mana kita akan disuruh mencari range-nya, variannya, standar deviasinya. Kemudian soal nomor 5, kita buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelasnya, kemudian intervalnya. Untuk soal nomor 6, plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Kemudian soal nomor 7, pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Kemudian presentasikan studi kasus ini dan rekam presentasi tersebut dengan cara saya jadikan poin presentasi sebagai latar belakang video, kemudian setiap poin pembahasan dalam tampilkan dalam satu slide, tampilkan gambar presenter yang sedang berbicara di layar, kemudian upload di YouTube. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk datanya, di dalam sini sudah ada datanya. Kemudian untuk soal nomor satunya kita disuruh untuk melakukan perhitungkan sentral tendensi, yang dimana kita disuruh untuk mencari mean, median, dan modus. Untuk secara manualnya, di sini kita akan menggunakan rumus untuk mencari mean atau rata-rata, yaitu kita menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah XI per N. Jadi jumlah data yang tadi itu, yang semuanya tadi itu kita bagi dengan 282, dapatkan hasil 400,0559. Kemudian untuk mencari median kita menggunakan rumus seperti gambar berikut, yaitu ME setengah N per 2 ditambah kurung N per 2 kurung tambah 1. Kemudian kita masukkan tadi, yaitu untuk N per 2 nya 141, kemudian ditambah 142, jadi hasil untuk seluruhnya 410. Data yang diurutkan dari terkecil ke terbesar, dan data-data dengan urutan ke 141 dan 42 adalah 410. Jadi untuk nilai medianya kita dapatkan 410 dari data 282 tadi. Kemudian untuk modusnya, nilai yang saya munculnya yaitu 423.
Kemudian untuk menggunakan fungsi Excel-nya, di sini kita menggunakan rumus min, di mana sama dengan average. Kita cari average B7 dan B288, maka didapatkan untuk minnya 405.059. Yang manualnya tadi ya 405, yang ini menggunakan secara manual. Kalau yang ini kita menggunakan secara rumus Excel-nya. Kemudian untuk mencari medianya, kita menggunakan rumus sama dengan kita buat sama dengan kita tulis median. Kita blok semuanya yang data kita tadi itu, yang data kita 282, berarti yang ini tadi kita blok. Nah, oke, kita blok, kita dapatkan hasil ini 410 untuk medianya. Kemudian modus yang sering muncul atau nilai yang sering muncul kita dapatkan 423. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Di sini kita akan mencari stem and leaf load-nya atau pengelompokan data. Oke, untuk pengelompokan datanya untuk cara mencari stem and leaf load-nya, yang pertama kita mencari nilai terkecil dan nilai terbesar dari data kita tadi, yaitu 282 data tadi. Yang min kita tadi yang awalnya 2 dan belakang 2 di belakangnya 82. Berarti jumlah data yang kita gunakan yaitu 282 data. Nah, di mana kita dapatkan untuk nilai minimalnya atau nilai terkecilnya 256, untuk maksimalnya 500. Untuk dari hasil nilai terkecil dan terbesar tersebut, maka stem yang digunakan adalah dari 29 sampai 50 dengan rumus seperti di PPT berikut untuk rumusnya. Nah, ini hasilnya untuk stemnya, dimana 29, leaf-nya 6, frekuensinya 1, 30, ini 13. Maka dapat disimpulkan dari hasil stem and leaf load tadi, berdasarkan stem and leaf load tadi terlihat bahwa data kekuatan uji tarik MPa terbesar mulai dari sekitar 296 MPa hingga 500 MPa. Kelompok data dengan frekuensi tertinggi berada pada stem 38 atau 380 sampai 389 MPa, dan stem 45 450 459 MPa, masing-masing sebanyak 21 data, diikuti oleh stem 42 420 sampai 49 MPa dan sebanyak 20 data. Di mana artinya sebagian besar data berkumpul pada rentang 382 data sampai 460 MPa, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung berpusat di sekitar nilai tengah, sekitar 420 sampai 450 MPa. Pola distribusi ini tampak mendekati simetris dengan sedikit kecenderungan ke kanan. Jadi kesimpulannya positif square weight karena masih terdapat beberapa nilai tinggi yang mendekati 400 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3, melakukan perhitungan variation.
Nah, untuk secara manualnya, di sini kita dapat menggunakan rumus yang ada dalam PPT berikut, yang dimana untuk melakukan atau mencari range, varian, standar deviasi, maka di sini kita menggunakan rumus yang ada dalam PPT berikut, itu R sama dengan X max dikurang X min. Didapatkan tadi untuk X max-nya atau nilai maksimumnya yaitu 500 dan nilai minimumnya 296, kita kurangkan jadi hasilnya 204. Untuk mencari varians, rumusnya seperti berikut. Kita masukkan S kodenya 1, E nya tadi 282, 20. Kita masukkan dikurang 1 ya untuk X1 dan X2 tadi, yang nilai X1 kita masukkan, kita dapatkan hasil 96826,36, jadi hasilnya 340,45,9. Untuk mencari standar deviation, untuk rumusnya kita dapatkan rumusnya seperti ini. S kuadrat sama dengan 1/N1 sama dengan N1 sama dengan 1 buka kurung X1 kurang X bar tutup kurung dikuadratkan. Nah, kita akarkan. Setelah kita akarkan, kita masukkan nilai-nilai tadi, maka kita dapatkan hasilnya 58,70. Jadi untuk nilai standar deviasinya 58,70. Nah, kalau untuk menggunakan fungsi Excel-nya atau menggunakan Excel-nya, untuk rumusnya kayak gini. Kita bikin X max-nya tadi, kita blok semuanya, kita kurangkan ini, isinya 204. Itu pun juga untuk mencari varians, kita bikin Excel-nya sama dengan var, kita masukkan datanya tadi semuanya. Nah, didapatkan 3445.296. Begitupun juga standar deviasi, kita bikin sama dengan stdv, kita ketik di Excel kita tadi, maka hasilnya 58,70. Nah, untuk soal nomor 4 itu tabel distribusi frekuensinya. Sebelumnya kita mencari N, nilai maksimum, nilai minimum, range, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk mencari range dengan menggunakan nilai maksimum dengan nilai minimum yang sudah ada sebelumnya. Menentukan banyak kelas dengan rumus 1/3, 3, bintang di atas, blok, kemudian untuk kurung E2. Untuk mencari panjang kelas dengan bagi rank dengan banyak kelas. N-nya tadi banyak, datanya 282, nilai maksimumnya 500, nilai minimumnya 256, ranknya 204, banyak kelas tadi 9.09, panjang kelas 20,40. Kemudian untuk mencari batas kelas, membuat interval kelas pertama frekuensinya itu membuat batas bawah dengan untuk kelas pertama itu telah nilai minimumnya, dan untuk batas kelas kedua selanjutnya itu dengan menambahkan batas akhir pada kelas sebelum dengan 1. Mana rumus untuk batas akhir kelas pertama adalah menambahkan batas bawah kelas pertama dengan panjang kelas lalu dikurangi 1, begitupun dengan kelas berikutnya. Membuat batas bawah dengan untuk kelas pertama itu adalah nilai minimumnya,
Dan untuk batas kelas kedua selanjutnya itu dengan menambahkan batas akhir pada kelas sebelumnya dengan 1. Untuk mencari frekuensinya menggunakan rumus ini yang ada dalam ini. Selanjutnya tabel distribusi frekuensinya kayak gini. Untuk kelas 1 intervalnya itu 296 316, interval kelasnya 296 sampai 316, dan frekuensi banyaknya dapat 5. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Kita tambahkan ini dapat data tadi, semua data tadi ini 282. Untuk histogramnya kayak gini, ini sampai histogramnya. Nah, yang terakhir estimasi rata-rata kekuatan produk. Estimasinya kita menggunakan sebuah rumus, dimana rumusnya X bar dikurang Z A per 2 S bar akar dari N kecil mu kecil X bar tambah Z A per 2 S bar. Rumus marginnya ini kita masukkan, jadi dapatkan hasilnya ini besar sama 398,70, ini kecil sama 412,47. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata kekuatan produk perusahaan diperkirakan berada di antara 398,70 dan 412,47 dengan tingkat keyakinannya 95%. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan secara singkat tugas akhir saya. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.